Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang stratifikasi sosial, hukum, dan kekuasaan. Definisi stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas secara bertingkat. Pembedaan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Selama dalam masyarakat ada sesuatu yang dihargai dan sesuatu yang dihargai itu akan menjadi bibit yang menumbuhkan adanya stratifikasi sosial dalam masyarakat. Sesuatu itu dapat berupa kebendaan yang bernilai ekonomis, uang, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kehormatan. Mengapa terdapat stratifikasi sosial? Yang pertama, stratifikasi sosial dibutuhkan demi kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, anggota masyarakat perlu diberikan rangsangan agar mau menempati status-status tersebut. Yang ketiga, dalam masyarakat berkembang pembibitan kerja yang memungkinkan perbedaan kekayaan, kekuasaan, dan presentasi. Unsur-unsur stratifikasi sosial. Kedudukan atau status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok. Peranan atau role merupakan aspek dinamis kedudukan. Mobilitas sosial. Mobilitas sosial berarti perpindahan status dalam stratifikasi sosial. Sifat mobilitas itu dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal. Mobilitas sosial dapat mengacu pada individu atau kelompok. Jumlah stratifikasi sosial. Dalam sosiologi dijumpai keanekaragaman dalam jumlah stratifikasi sosial, yaitu ada dua lapisan sosial, 3 lapisan sosial. Oke, saya akan melanjutkan. Dampak stratifikasi sosial. 1. Adanya perbedaan prestis. 2. Adanya perbedaan dalam perilaku, dalam kurung gaya hidup. 3. Adanya perbedaan antar kelas. Selanjutnya, status simbol. Status simbol yaitu simbol yang menandakan status seseorang dalam masyarakat. Status simbol berfungsi memberitahukan status yang diduduki seseorang. Status simbol dapat diamati dari 1. Bahasa atau gaya hidup, gaya bicara. 2. Gelar. 3. Busana. 4. Tipe dan letak tempat tinggal. 5. Kegiatan rekreasi. Stratifikasi sosial, kekuasaan, dan hukum. Kekuasaan selalu ada dalam masyarakat. Kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua warga masyarakat. Makna pokok dari kekuasaan adalah kemampuan mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada si pemegang kekuasaan. Apabila kekuasaan dijelmakan pada diri seseorang, maka orang itu disebut pemimpin. Apabila kemudian kekuasaan itu dapat dukungan dan pengakuan dari masyarakat, maka disebut sebagai wewenang. Saluran kekuasaan. Kekuasaan dalam pelaksanaannya dijalankan melalui saluran-saluran. 1. Saluran militer. 2. Saluran ekonomi. 3. Saluran politik. Dan 4. Saluran tradisional atau saluran ideologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu membahas materi mengenai hubungan kekuasaan dan hukum. Di dalam materi ini terdapat 2 hal penting. Yang pertama, para pembentuk, penegak ataupun pelaksana hukum adalah para warga masyarakat yang mempunyai kedudukan-kedudukan yang mengandung unsur kekuasaan. Namun, dalam menggunakan kekuasaannya, ia tidak boleh sewenang-wenang oleh karena ada batasan-batasan tentang peranannya. Efektivitas pelaksanaan hukum ditentukan oleh sahnya hukum tadi. Yang kedua, sistem hukum menciptakan dan merumuskan hak dan kewajiban beserta pelaksanaannya. Kekuasaan dan hukum mempunyai hubungan timbal balik. Di satu sisi, hukum memberi batas-batas pada kekuasaan, dan di sisi lain, kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya hukum. Hubungan kekuasaan, stratifikasi sosial, dan hukum. Melalui suatu sistem hukum, hak-hak dan kewajiban-kewajiban ditetapkan untuk warga masyarakat yang menduduki posisi-posisi tertentu atau kepada seluruh masyarakat. Artinya, hak seseorang menyebabkan timbulnya kewajiban pihak lain.
Hukum merupakan refleksi dari pembagian kekuasaan dan memberi pengaruh terhadap sistem stratifikasi sosial dalam masyarakat. Stratifikasi sosial mempunyai hak dan kewajiban yang dengan tegas dibedakan serta dipertahankan melalui sistem pengendalian sosial. Kuatnya stratifikasi sosial terhadap pelaksanaan hukum. Dalam realita, meskipun hukum diidealkan, tak pernah memandang bulu dalam tindakannya, hukum tidak dapat menghindarkan diri pada sejumlah tindakan diskriminatif. Sesungguhnya, yang berlaku diskriminatif bukanlah hukumnya sendiri, melainkan aparat atau organisasi penegaknya. Seluk-beluk perilaku aparat inilah yang dikenal sebagai aspek struktural hukum dan menjadi kajian sosiologi hukum. Hubungan stratifikasi sosial dan hukum. Di dalam materi ini terdapat dua hipotesa. Yang pertama, semakin tinggi kedudukan seseorang dalam stratifikasi, maka semakin sedikit hukum menjangkaunya. Yang kedua, semakin rendah kedudukan seseorang dalam stratifikasi sosial, maka semakin banyak hukum menjangkaunya. Berikut adalah isu-isu hukum. Yang pertama, kasus pelanggaran lalu lintas yang berakibat matinya orang yang dilakukan oleh anak seorang menteri, meninggalnya itu pada waktu kejadian. Yang kedua itu kasus hambalang. Yang ketiga, kasus pencurian sandal jepit oleh buruh perusahaan. Yang keempat, kasus nenek Asyani. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang stratifikasi sosial, hukum, dan kekuasaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.